teman-teman, kami dari kelompok 13 mata kuliah Linguistik Umum akan menjelaskan tentang analisis wacana dan analisis wacana kritis. Saya Amilatus Soliha. Dan saya Anissa Diva Salsabila. Berikut adalah materi yang akan kita bahas nanti. Analisis wacana adalah suatu kajian yang menganalisis atau menelaah fungsi bahasa, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Cara menganalisis wacana, ada 3 pendekatan yang berbeda pada analisis wacana, yakni teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, analisis wacana kritis, dan psikologi kewacanaan. Teori Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe. Pandangan ini berfokus pada makna yang terbangun dalam dunia sosial karena bahasa tidak pernah stabil dan tidak tetap secara permanen. Analisis wacana kritis. Pendekatan yang menekankan wacana dalam membangun perubahan di dunia sosial, penggunaan bahasa konkret berdasarkan kesepakatan masyarakat. Psikologi wacana. Pendekatan yang menganalisis wacana dalam skala besar dan memiliki fokus persoalan khusus. Ketiga pendekatan tersebut semuanya memiliki titik awal yang sama, yakni cara-cara dalam membahasnya tidak secara netral mencerminkan dunia, identitas, dan hubungan-hubungan sosial, tetapi ketiganya memainkan peran aktif dalam menciptakan dunia, identitas, dan hubungan sosial tersebut. 3 pendekatan tersebut sama-sama memiliki premis-premis utama tertentu tentang cara memahami entitas seperti bahasa dan subjek. Ketiganya juga memiliki tujuan untuk melaksanakan penelitian kritis, yaitu menyelidiki dan menganalisis hubungan-hubungan kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat dan merumuskan perspektif-perspektif normatif yang bisa digunakan untuk mengkritik hubungan-hubungan seperti itu berdasarkan pandangan terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan sosial. 3 pendekatan yang telah ditetapkan untuk dibahas secara khusus di sini semuanya didasarkan pada konstruksionisme sosial. Konstruksionisme sosial merupakan istilah pokok yang memayungi sederet teori baru budaya dan masyarakat. Analisis wacana merupakan salah satu pendekatan di antara beberapa pendekatan konstruksionisme sosial, namun merupakan salah satu pendekatan yang banyak digunakan dalam konstruksionisme sosial. Selanjutnya, struktur analisis wacana. Struktur wacana menurut Theon van Dijk ada teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Yang pertama, teks. Theon van Dijk melihat wacana menjadi 3 tingkatan, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Struktur makro adalah makna global atau umum dari suatu teks yang dapat diamati dengan melihat topik atau tema yang dikedepankan dalam suatu wacana. Superstruktur adalah struktur wacana yang berkaitan dengan kerangka suatu teks. Struktur mikro adalah makna wacana yang dapat diamati dari bagian kecil dari suatu teks. Selanjutnya yaitu kognisi sosial, yaitu meneliti bagaimana suatu teks diproduksi dengan memperhatikan latar belakang kepercayaan, pengetahuan, perilaku, norma, nilai, dan ideologi yang dianut sebagai bagian dari suatu grup. Yang terakhir yaitu konteks sosial, artinya menggambarkan teks dan konteks secara bersamaan dalam suatu proses komunikasi. Konteks sangat penting untuk menentukan makna dari suatu tujuan. Konteks sosial berusaha memasukkan semua situasi dan hal yang berada di luar teks dan mempengaruhi pemakaian bahasa dan pemakaian kata-kata tertentu. Lalu ada analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis adalah studi linguistik yang membahas wacana bukan dari unsur kebahasaan, melainkan mengaitkannya dengan konteks. Konteks yang dimaksud yaitu berhubungan dengan realitas sosial yang sedang dikaji oleh seseorang atau sekelompok orang yang dominan. Selanjutnya, prinsip analisis wacana kritis. Yang pertama yaitu membahas masalah sosial. Kedua, mengungkap budaya masyarakat. Ketiga, bersifat ideologi. Keempat, bersifat historis. Dan kelima, bersifat interpretatif dan eksplanatori. Lalu ada karakteristik analisis wacana kritis, yaitu ada tindakan,
konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi. Yang pertama ada tindakan. Wacana diartikan sebagai sebuah tindakan atau bentuk interaksi. Wacana juga bersifat menjabarkan, membujuk, mempengaruhi, dan memberitahu agar maksudnya tersampaikan. Contohnya ketika Rita membujuk temannya untuk olahraga bersama, supaya badan menjadi bugar. Yang kedua, konteks. Menurut Sobur yang dikutip Fauzan tahun 2014, wacana terdiri atas teks dan konteks. Teks bukan hanya kata-kata yang tercetak di lembar kertas, melainkan juga semua jenis ekspresi komunikasi, ucapan, musik, gambar, efek suara, citra, dan sebagainya. Konteks merupakan semua situasi dan hal yang berada di luar teks, seperti partisipan dalam bahasa, situasi saat teks diproduksi, fungsi yang dimaksudkan, dan lain sebagainya. Jadi, konteks dapat ditafsirkan dalam kondisi dan situasi tertentu. Yang ketiga, historis. Selain aspek tindakan dan konteks, ada aspek historis. Aspek historis ini merupakan aspek terpenting dalam teks wacana. Tanpa aspek ini, wacana tidak dapat dipahami. Misalnya, untuk memahami makna puisi dan makna apa yang ingin disampaikan, yaitu dengan cara mencari tahu kapan puisi tersebut diciptakan, apa alasan puisi ini dibuat, mengapa menggunakan bahasa ini, dan lain-lain. Yang keempat, kekuasaan. Menurut Erianto tahun 2001 mengatakan bahwa wacana yang dibuat dalam bentuk tulisan, ujaran, dan lainnya tidak terwujud dengan begitu saja secara natural. Tetapi hal itu wujud dari pertarungan kekuasaan karena aspek kekuasaan merupakan salah satu bentuk keterkaitan wacana dengan masyarakat. Contohnya, kekuasaan pimpinan kepada bawahannya. Yang terakhir ada ideologi. Dalam analisis wacana kritis, aspek ideologi merupakan kajian utamanya. Menurut Erianto tahun 2001 mengatakan bahwa tulisan, ujaran, dan lainnya adalah wujud dari ideologi tertentu. Karena ideologi dibentuk oleh kelompok dominan atau yang mempunyai pengaruh dan bertujuan untuk mempengaruhi dan menginformasikan ke khalayak ramai bahwa keberadaan dan kekuatan mereka sudah sah. Sekian presentasi dari kelompok 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat, dan semoga presentasi kami ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.